karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Kalau Nasya sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kabar aku baik ya. Puji Tuhan ya. Aku juga berharapnya teman-teman yang di rumah kabarnya juga baik-baik aja. Nah, kita ketemu lagi nih di ibadah minggu ini. Dengar-dengar ibadah minggu ini spesial ya Nas ya? Iya dong, spesial. Spesialnya kenapa tuh? Karena ibadah kali ini kita akan melaksanakan serah terima 3 komisi. Serah terima 3 komisi itu kayak gimana tuh? Nah, serah terima 3 komisi ini dilaksanakan oleh komisi anak, komisi remaja, dan komisi pemuda. Untuk teman-teman kita yang sudah kelas 1 SMP dari komisi anak akan bergabung dengan teman-teman kita di komisi remaja. Begitu pula dengan teman kita yang sudah kelas 3 SMA maupun sudah CD akan bergabung dengan komisi pemuda. Oh gitu ya Nas ya. Nah, kita mau memulai ibadah pada hari ini dengan menyanyi. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ajarku Mengenalmu. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataranmu. Ku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Teman-teman, mari kita satukan hati kita. Kita mau memulai ibadah pada hari ini dengan doa. Dimohon dengan kasih untuk Semi untuk memulai dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Pagi ini kami mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kesehatan kami, terima kasih untuk semangat kami, terima kasih untuk hari ini kami akan beribadah sekolah minggu masih secara online. Berkatilah semua anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Jamah mulut kami dengan kuasa-Mu, sehingga puji-pujian kami menjadi persembahan yang kudus bagi-Mu.
Penuhi hati kami dengan roh-Mu, sehingga firman-Mu hari ini bisa kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam hidup kami. Rahmatilah guru kami dengan hikmat-Mu, sehingga pelayanan beliau hanya mengagungkan kebesaran nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdoa, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman kita satukan hati kita dan masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Selamat pagi, Komisi Anak, Komisi Remaja, dan Komisi Pemuda. Bersama-sama saat ini kita akan menyelenggarakan ibadah 3 komisi dalam rangka kenaikan kelas. Selamat bertemu kembali anak-anak, semuanya dalam kondisi sehat, sukacita. Baik, sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang kami lalui. Dan saat ini kami boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah minggu. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, dan Roh Kudus bekerja atas kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami dan kami mampu melakukan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak pernah memakai odol? Tentu pernah ya. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar menggunakan odol. Bentar. Ini adalah odol yang biasa anak-anak pakai atau mungkin dalam bahasa Indonesia disebut pasta gigi. Anak-anak pasti pernah menggunakan, baik yang dari pra-TK sampai dengan orang dewasa menggunakannya.
Nah, yang sekarang ini kemasannya pakai plastik, tubenya pakai plastik sehingga gampang untuk ditekan, isinya gampang untuk dikeluarkan. Mari kita coba ya. Nah, misalnya anak-anak mau pakai sikat gigi, langsung ditekan dengan kedua jari, taruh di sikat giginya. Apakah terlihat, Mas? Nah, kalau kurang banyak, berarti ditekan lebih kencang lagi supaya terlihat lebih banyak. Hanya saja kalau kita kebanyakan, nekannya dengan sekuat tenaga nih. Kebanyakan. Kira-kira kalau sudah kebanyakan, apakah bisa dimasukkan lagi? Mari kita coba, ini kebanyakan Bu. Sayang toh. Kita coba ya. Mari kita masukkan lagi. Ternyata susah nih, belepotan kemana-mana. Gak bisa. Piye nih? Coba lagi, masukkan lagi. Ternyata tidak bisa. Semuanya belepotan kemana-mana. Malah akhirnya tidak bisa digunakan lagi. Ya, sayang. Kalau sudah begini kita harus ambil tisu. Nah, kita buang nih yang tidak terpakai. Nah, ini menjadi satu hal yang sia-sia. Tidak terpakai lagi. Harus dibersihkan sebelum kita tutup kembali. Mungkin anak-anak bertanya, loh Bu, kenapa tuh kok pakai pasta gigi? Kenapa tuh kok harus contohnya pasta gigi? Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari anak-anak semua buka dari Efesus. Efesus. Salah nih Bu Nunu. Dari Yakobus. Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi kita tidak akan baca seluruhnya. Kita baca dari 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Semua sudah siap? Baik. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 22. Demikian bunyinya. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi pelaku firman. Setiap hari, mungkin anak-anak bersama dengan Bapak Ibu mendengarkan renungan harian dari klasis, atau anak-anak belajar sendiri membaca firman Tuhan. Nah, ketika anak-anak mengerti firman itu, tidak hanya dimengerti, tetapi coba untuk dilakukan. Nah, hari ini apa urusannya pasta gigi dengan tadi? Di ayat 19 dikatakan,
hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Maksudnya apa ya? Seringkali ketika kita menggunakan mulut kita terlalu cepat untuk bicara, terlalu cepat untuk berkomentar. Misalnya, kita melihat ada teman yang tidak bisa mengerjakan soal. Dengan gampang kita akan bilang, bodoh. Ketika teman kita mendengar dikatakan bodoh, dia pasti akan sakit hati. Masa aku dikatakan bodoh? Atau ketika kita melihat pekerjaan teman, terus kita nengok, elek. Kita mengatakan pekerjaan orang lain jelek. Itu juga akan menimbulkan sakit hati. Atau lagi, ketika disuruh, anak-anak lagi enak nih main game, tiba-tiba bapak atau ibu bilang, tolong bersihkan kamarnya, berantakan. Langsung anak-anak, bapak ibu cuma ngomong, tolong bersihkan kamar, anak-anak langsung ngomongnya, nanti dulu toh aku kan lagi enak, panjang dan lama. Nah, akan menjadi sakit hati juga untuk bapak atau ibu. Anak-anak kita diharapkan menjadi pelaku-pelaku firman menggunakan mulut yang kita punya. Mulut ini ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan dengan sempurna. Nah, mulut yang kita pakai ini sebaiknya digunakan dengan benar. Karena firman Tuhan yang kita terima itu mengajarkan kita untuk berbuat yang baik. Sehingga mulut yang sama harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Yang bisa menghibur orang lain, yang bisa menyenangkan orang lain, yang membuat orang lain merasa bahagia. Contoh, ketemu orang lain, kita mengucapkan salam. Kita memberi senyum yang terbaik. Mungkin sekarang kita susah nih senyum karena kita harus pakai masker. Tetapi kita bisa, selamat pagi Bu, selamat sore Pak, selamat siang, halo, atau apapun juga bentuk sapaan. Yang bisa membuat orang lain merasa senang. Nah, seperti contoh tadi pasta gigi, kalau kecotot keluar terlalu banyak, sudah tidak bisa dimasukkan lagi. Menjadi sesuatu yang sia-sia terbuang. Sama dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kalau kita terlanjur mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan orang lain, tidak bisa ditarik lagi masuk ke mulut kata-katanya. Terlanjur menyakiti orang lain. Dan itu akan membuat orang lain merasa sedih, orang lain merasa berduka, dan Tuhan juga merasa sedih. Karena mulut yang diciptakan Tuhan sempurna tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, mungkin kita jadi pelaku firman itu kayak apa Bu? Mulailah dari mengeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang menyukakan orang lain, yang membuat orang lain bahagia. Bapak Ibu, mungkin yang mendampingi anak-anak, demikian juga teguran ini berlaku untuk kita. Barangkali Bapak Ibu akan memberi nasihat kepada anak-anak, pilih kata-kata yang baik, supaya tidak menyakiti hati anak-anak kita. Dan anak-anak ketika menjawab orang tua, gunakan juga kata-kata yang baik, supaya Bapak Ibu juga tidak merasa sakit hati karena perkataan kita. Apakah bisa? Tentu bisa. Mas-mas yang remaja, mbak-mbak remaja, pemuda,
Seringkali meskipun bergurau, kadang-kadang yang keluar dari mulut kita juga bukan sesuatu yang baik. Meskipun maksudnya bergurau, tapi mari kita gunakan mulut yang Tuhan ciptakan sempurna ini untuk menjadi saluran berkat, untuk memuji Tuhan, untuk memberikan ucapan yang menyenangkan terhadap orang lain, sehingga orang lain mengenal kita. Siapa toh dia yang selalu berkata baik, yang selalu berkata lemah lembut, yang selalu menyenangkan orang lain. Oh, ternyata muridnya Tuhan Yesus. Maka nama Tuhan juga dipermuliakan. Apakah sulit? Tentu tidak. Mari kita mulai dari sekarang, pergunakan mulut kita, dan kita menjadi saksi bagi orang lain melalui perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan kita dikenal orang bahwa mulut kita mendatangkan berkat. Dengan demikian, Tuhan Yesus juga dikenal banyak orang karena Tuhan adalah Allah yang kasih, sehingga keluar dari mulutnya selalu perkataan kasih. Selamat praktek untuk melakukan kebaikan melalui mulut kita supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mulut yang Tuhan ciptakan, untuk kami miliki. Terima kasih untuk lidah, gigi, dan semua yang ada sebagai kelengkapan mulut kami. Mampukan kami menggunakan mulut, lidah, dan semua yang Tuhan ciptakan ini menjadi saluran berkat dengan mengeluarkan puji-pujian yang baik, mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan, sehingga orang lain merasa senang dengan apa yang kami ucapkan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui ucapan-ucapan kami. Ajar kami Tuhan dari mulai kami yang kanak-kanak sampai kami pemuda, remaja, supaya kami boleh menggunakan mulut kami menjadi saluran berkat. Dan kami boleh mempraktekkan menjadi pelaku firman melalui ucapan-ucapan yang menyenangkan banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kita mau masuk ke inti acara pada hari ini, yaitu serah terima 3 komisi. Yang pertama dari teman-teman Komisi Anak yang akan diserahkan ke Komisi Remaja yang akan diserahkan oleh Ibu Yuni sebagai Ketua Komisi Anak dan diterima oleh Mas Juju sebagai Ketua Komisi Remaja.
Kenaikan ke kelas remaja. Angela Emerald S. Titus Mayesa Krisma Putri Wijayanti. Grace Natali Sandra Setiarso. Kristiano Valen Rendra Tama. Evania Putri Kinanti. Samuel Chandra Widi Putra. Michelle Kristiani Prasetyo. Dan selanjutnya akan ada penyerahan dari Komisi Remaja ke Komisi Pemuda, diwakilkan oleh Mas Jojo sebagai Ketua Komisi Remaja kepada Mas Pandu sebagai Ketua Komisi Pemuda. Berikut nama anak remaja yang naik ke pemuda. Kristo Zefanya Rahma Putra, Serly Kristabel Febrian, Damara Tamisa Zarika, Ignasia Paramanindita Rui Hermika, Yaga Prameswari, Timotius Bintang Widiatma, Laras Dianita Permata, Arilo Katon de Adia Praptanto, Loveta Kiendra, Adonis Max Balinda, Nehemia Aldo Prasetyo. Teman-teman, kita mau menutup ibadah kali ini dengan doa. Untuk doa syafaat dan doa penutup, saya serahkan kepada Michelle. Teman-teman semuanya, marilah kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah sekolah minggu bersama kakak remaja dan pemuda boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal hingga sampai akhir acara ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan kami. Tidak lupa untuk saudara, teman, atau keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk studi kami, agar selanjutnya Tuhan yang akan berikan bimbingan kami, agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini, sertai kami Tuhan dan berkatilah kami. Diampunkan segala dosa dan kesalahan kami, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kita udah ada di penghujung acara nih. Nah mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di persekutuan minggu ini. Untuk menutup persekutuan pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati.